Lagi apa Umi? Ini Bi, lagi lihat yang Crazy Rich itu loh, yang subuh-subuh beli mobil listrik. Oh, afiliator itu ya? Iya, emang sih sekarang udah pakai baju seragam oranye di Hotel Rodeo. Dia itu dengan gampangnya beli yang kayak gitu-gitu loh, yang mahal-mahal gitu kan. Kayak apa? Tadi mobil Tesla udah beli dia, terus bilangnya, "Wah, murah banget." Gitu. Oh iya, terkenalnya yang wow murah banget. Wow. Gitu. Itu ternyata ya kalau kita lihat tuh dari 2020, 2021, 2022 tahun ini masih menjadi apa ya, tren di tengah masyarakat fenomena kayak gini. Tuh bahasa kerennya tuh sebutnya flexing. Ya, Pamer harta flexing, itu ya? Iya, pamer atau menunjukkan harta gitu. Nah, itu tahun 2022 gitu ya, afiliator, youtuber, artis itu seperti itu. Tapi kalau Umi inget-inget tahun 2000-an ya, dulu pas zaman kita masih SMP, SMA, itu juga banyak sebenarnya fenomena yang kurang lebih sama lah. Peran tersebut, kalau boleh dikata peran, dibawakan oleh seorang trainer bisnis, motivator bisnis. Dia itu dengan pencapaiannya yang disampaikan ke media, walaupun nggak semasif sekarang gitu ya, tapi dulu juga pencapaiannya tersebut ya sebagai suatu hal yang sama juga fenomenanya dengan hari ini. Dulu sama sekarang ada kemiripan. Iya, padahal tahun 20 tahun. Cuma beda pelakunya, beda tipenya aja gitu loh. Tapi ya gitu sama-sama gitu. Terus yang orang-orang yang terjun di MLM gitu ya, yang MLM juga sama kayak gitu, seolah-olah leadernya memang mungkin beneran dia sudah kaya atau dia diperankan kaya gitu. Kan ada yang mengatakan bahwa mobilnya satu tapi dipakai foto berkali-kali oleh para leadernya, cuma diganti platnya doang kayak gitu loh Bi. Biar terlihat sukses semua gitu ya? Iya, itu kayak gitu fenomena sekarang dan 20 tahun yang lalu, dan barangkali pas kita lahir juga ada gitu ya. Iya. Barangkali gitu loh. Ya itulah Iya kan? sejarah. Sejarah itu ada teori spiral kan? Oh, spiral Sejarah. Jadi pelaku dan peristiwanya itu beda, tapi keadaannya itu ada mirip-miripnya gitu. iya. Kayak dulu zamannya Rasulullah itu di Madinah, ada juga fenomena pamer flexing ya, berlomba-lomba dalam kemegahan, dalam harta. Itu juga ya? ada antara Bani Harisah dengan Bani Al-Harits. Bahkan dia itu tidak hanya bermegah-megahan soal harta ya, soal bisnisnya yang berkembang, tapi soal berapa banyak keluarganya yang meninggal di kuburan. Dia sampai datang ke kuburan dan menghitung jumlah anggota keluarganya yang meninggal, dan itu dibanggakan juga. Ya Allah, bener ya. Fenomena flexing zaman Rasul itu sudah ada. Bahkan kalau sekarang itu kan nggak sampai jumlah orang yang meninggal ya keluarganya. Kalau dulu tuh lebih hebat lagi flexingnya. Maka dari itu Allah keluarkan tuh Asbabun Nuzul surat At-Takasur, Alhaqumut Takasur hatta zultumul maqabir. Ya. Yang bermegah-megahan ya. Iya, sampai dengan ke liang kubur seperti itu. Oh iya. Iya memang ya, kalau kita lihat emang itu kan hafalannya kakak Hafa ya. Hafalannya kakak Hafa ya, Alhaqumut Takasur. Emang kita coba lihat ya Bia, di Al-Quran itu Alhaqumut Takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu gitu. Terus kalau kita lihat itu asbabun nuzulnya gitu. Iya, jadi ada fenomena flexing zaman dulu, dan Allah tegur, dan Allah sayang terhadap umatnya Nabi Muhammad ini, dan teguran itu tidak hanya berlaku pada umat Bani Harisah dan Bani Al-Haris itu. Tidak hanya untuk mereka itu, tapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad sampai dengan akhir kiamat nanti. Ya Allah, iya, sampai dengan hari kiamat, berarti termasuk kita itu yang terkena seruan, terkena teguran dari ayat Quran surat At-Takasur ini. Iya, betul, karena ujungnya itu neraka kan. Iya ya, astagfirullahaladzim benar. Coba di ayat keberapa tuh? Iya. Di ayat ke-6. Latarawun al-jahim, itu artinya niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Jika ayat sebelumnya itu kala lau ta'alamu na'il mal yakin, sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti gitu ya, dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya Allah, nauzubillah min zalik ya, kalau kita itu sampai diperlihatkan dengan mata kepala sendiri fenomena tentang neraka jahim itu. Iya, fenomena jadi pamer perbuatan sombong, ya. itu ujungnya itu adalah neraka jahim. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Berarti
kita sekalian belajar ya Bi, bahwa pamer harta itu kan ini di dalam hati ya, lihatnya ya. Ya Allah, pamer harta itu adalah keharaman yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam gitu. Nah terus pada masa Rasulullah sendiri sebenarnya kalau setahu Umi nih ada Crazy Rich ya. Yang paling terkenal, yang paling masyhur itu pasti adalah sahabat Abdurrahman bin Auf ya. Kalau teman-teman Umi itu banyak banget yang bercita-cita. Nanti aku kalau udah nikah kepengennya kayak Abdurrahman bin Auf dari sisi hartanya gitu. Jangan dari sisi hartanya. Dari sisi hartanya juga, tapi sedekahnya juga iya harusnya. Betul. Gitu. Ya memang ini ada ucapan terkenal dari Abdurrahman bin Auf gitu ya. Ketika pertama kali beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan dipersaudarakan dengan sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Robi. Nah, Sa'ad bin Robi ini bisa dibilang itu sebagai orang Crazy Rich Madinah. Crazy Rich Madinah, dan dia sampaikan itu kepada Abdurrahman bin Auf bahwa harta dia tuh banyak, kebun dia banyak, istri pun banyak. Karena dia lebih dari satu. Oh gitu ya. Dan tapi yang dia sebutkan itu bukan lantaran sekedar pamer saja, tapi memang sebagai upaya nanti kalau saya memberikan kamu hartanya sangat banyak, itu tuh bukan hal yang berat bagi saya karena dia tuh hartanya banyak. Tapi apa yang karena emang Abdurrahman ini seorang muslim yang mulia ya, dia pun kawakan banget dalam hal berbisnis, maka yang dibalas oleh Abdurrahman itu doa ya. Barakallahu fi amwalikum wa ahlikum. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Dan dia hanya membalas, tunjukkan aku di mana pasar. Jadi dia nggak meminta itu semua harta yang ditawarkan oleh Sa'ad bin Robi, ya bahkan istrinya itu disuruh pilih yang mana yang menarik hatimu. Nanti akan diceraikan dan setelah masa iddahnya silakan dinikahi. Jadi fenomena kalau milenial saat ini bisa disebut flexing ya, tapi flexingnya itu benar-benar untuk berbagi. Tapi kalau menurut Umi jauh banget lah flexingnya siapa namanya tadi Sa'ad bin Robi dengan flexing zaman sekarang. Kalau flexing zaman dulu ya itu ujung-ujungnya tuh ini hartaku banyak, istriku banyak gitu ya, silakan kamu pilih mana istri yang kamu sukai, kamu mau harta berapa, dimodalin berapa, kayak gitu istilahnya ya. Itu ujungnya sedekah gitu. Ya itulah perbedaan kualitas manusia hari ini dengan kualitas binaan Rasul. Di situ kelasnya beda. Kan, flexing itu tujuannya itu untuk show entah untuk berbangga-bangga, untuk bermegah-megahan, atau flexing itu tujuannya untuk justru ini brand ambassador apa yang dia lakukan gitu. Seperti misalkan bisnis tradingnya yang menghasilkan ratusan miliar sehingga nanti banyak yang mengikuti bisnisnya kayak gitu kan. Itu juga salah satu itu kan. Nah kemudian ya itu flexing zaman sekarang kayak gitu. Iya, itu maka dari itu kalau kita mau mengukur di mana makom kualitas manusia hari ini dengan kualitas manusia pada zaman Rasul dahulu ya, ketika langsung ditangani binaan oleh Rasul, itulah tuh di situ makomnya. Manusia hari ini hartanya itu justru malah menjerumuskannya kepada kehinaan dunia. Contohnya tiba-tiba dia pakai jaket orange gitu kan, yang terkenal dengan wah murah banget. Sekarang diejek sama kepolisian itu wah lama banget karena terancam hukuman 20 tahun ya. Ya jadi harta kaum muslimin itu jangan sampai mubazir Bi. Dan definisi mubazir ini bukan dalam artian makan banyak, makan banyak juga berlebih-lebihan ya. Itu beda definisi lagi ya. Tapi mubazir itu definisinya adalah setiap rupiah yang dikeluarkan yang mengundang murka Allah, yang tidak Allah ridhoi, itu dikatakan sebagai harta yang mubazir gitu. Rupiah pun gitu. Dibelanjakan di jalan yang tidak Allah ridhoi. Wis, itu berarti standarnya ridho Allah atau tidak gitu ya. Maka standar seorang muslim gitu. Ridho atau enggak Allah. Bahkan satu rupiah pun. Iya, makanya tapi kalau satu rupiah pun dibelanjakan di jalan Allah itu akan jadi pahala tentunya kayak gitu. Itu definisi mubazir kayak gitu. Memang kenapa marak ya, mengapa viral 2 tahun ini konten-konten di YouTuber yang cepat banget naik ratingnya kalau isinya itu tentang pamer harta.
memang negara ini seolah-olah tidak memiliki peran, ya, tidak memiliki tanggung jawab dan tidak perlu mengambil andil Iya, benar. dalam hal fenomena tersebut. Padahal sebenarnya ini bisa dikendalikan. Seperti dulu pernah terjadi ya di zamannya Khalifah Umar bin Khattab ya. Padahal ini sesuatu yang kalau kita bilang itu ya enggak mewah-mewah banget. Jadi pada saat itu gubernur Kufah ya, Iya. yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, dia itu membuat pintu di rumahnya. Memang pada waktu itu kenapa dia membuat pintu, karena rumahnya itu menghadap pasar dan suara bising pasar itu masuk ke rumahnya dan dia ingin sedikit ketenangan, maka dibuatlah pintu. Nah, namun masyarakat Kufah pada saat itu gerenyem gitu loh, Gerenyem. desas-desus gitu ya, desas-desus sehingga sampailah kabar tersebut ke telinganya Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan ada istilah istana Sa'ad gitu. Nah, Gitu. maka dari itu Khalifah Umar langsung bereaksi dengan mengirim utusan bernama Muhammad bin Maslamah. Silakan Ngapain tuh? bakar Bakar. pintu rumahnya Sa'ad bin Abi atas Waqqas. perintah khalifah. Iya, nggak ada yang berani kalau Umar bin Khattab. Dan itu hanya salah satu saja. Ada contoh lain. Ini Mujasib bin Mas'ud ini pada suatu ketika itu dia istrinya itu merenov rumahnya dengan hiasan gorden yang baru. Iya. Dan ini pun sampai juga beritanya kepada Khalifah Umar, dan seketika itu Khalifah Umar menulis surat kepada Mujasib bin Mas'ud yang isinya itu sangat tegas dari Khalifah Umar bin Khattab kepada Mujasib bin Mas'ud. Seandainya engkau telah menerima surat ini, maka jangan letakkan surat ini sebelum engkau merobek-robek gorden rumahmu. Emang gordennya mewah gitu? Ya sebenarnya nggak mewah-mewah banget. Rumah dikasih gorden itu kan hal yang standar, Iya, wajar. standar. Tapi apa yang ingin Khalifah Umar itu ajarkan kepada para pemimpin pada saat itu, Mujasib bin Mas'ud dan Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa tokoh dalam masyarakat itu berhati-hatilah dalam berperilaku, kesederhanaan sebagai contoh dari masyarakat yang dia pimpinnya. Jangan sampai malah bermewah-mewahan yang ditunjukkan oleh para pemimpin mereka gitu. Iya. Jadi, statusnya kan pemimpin mereka berdua pada saat itu. Subhanallah, Masya Allah, Umar bin Khattab ini berarti Sangat menjaga. dia kan memberikan teguran-teguran itu dalam posisinya sebagai khalifah, sebagai kepala negara, Kepada bawahannya, gubernurnya. kepada bawahannya. Ya, salah satu contoh tadi. pada tokoh kayak gitu kan. Nah, Padahal hartanya harta halal iya, itu. harta Hartanya harta halal, dibelanjakan juga dengan sebab-sebab kepemilikan yang halal. Namun yang menjadi masalah, dia itu tokoh ya, tokoh pejabat negara ya, dan Umar mengendalikan agar pejabat negara itu tidak terkesan bermewah-mewahan. Gitu. Jadi agar tidak terlalu jauh dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat itu. Seperti misalnya Indonesia kan ya. Kita tahu koefisien Gini Indonesia itu kan semakin mendekati angka 1. Artinya tingkat kesenjangan sosial di Indonesia itu semakin tinggi. Maka seharusnya itu agar tidak semakin kentara banget yang kaya miskin, konten-konten flexing seperti itu harus dikendalikan oleh pemerintah. Bisa banget ya? Pemerintah kita itu mengendalikan konten-konten seperti itu. Kan punya power gitu ya. Betul. Jadi ya memang sih ya, benar kalau negara itu sebenarnya bisa banget gitu ya. Tapi tadi yang menarik gitu ya Bia, Khalifah Umar bin Khattab itu memberikan beberapa tauladan yang bisa jadi hikmah buat kita, terutama pemimpin hari ini. Kalau misalkan bisa berlaku seperti Umar bin Khattab ya, seperti waktu itu kan pernah ada yang mengklaim ya, menyamakan pemimpin hari ini itu seperti Umar bin Khattab. Seandainya benar gitu ya, gak akan terjadi tuh fenomena flexing yang dilakukan oleh Crazy Rich. Tapi yang ada justru kalau dalam daulah Islam ya, negara Islam, Crazy Rich itu semuanya tuh fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba gitu dalam bersedekah gitu. Seperti kemarin ada hari ini ya masih ada kelangkaan minyak, malah diselesaikan dengan sedekah kayak gitu kan ya. Iya gitu. Jadi bagus banget lah kalau misalkan pemimpin hari ini bisa meniru seperti apa yang diklaim gitu oleh sekelompok orang gitu, bahwa pemimpin hari ini ya memang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an.
Ya karena Iya. pemimpin itu kan nanti dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang dipimpinnya. Nah, seharusnya pemimpin kita ya, yang notabene juga muslim, dia harus mengerti bahwa setiap apa yang terjadi di negeri yang dia pimpin itu pasti akan Allah minta pertanggungjawabannya. Seperti itu. Iya. Jadi intinya kalau kita mah pengen jadi crazy rich, pengen kalau seandainya Allah itu mentakdirkan kodonya kita itu crazy rich, berarti tidak usah flexing gitu ya, tapi aksi nyatanya aja langsung sedekah, menolong orang, beribadah maksimal kayak gitu aja ya, Bi ya. Iya betul. Kan banyak orang ingin menjadi Abdurrahman bin Auf, bahkan ada nama anaknya itu Abdurrahman gitu kan. Iya. Tapi jangan lupa bahwa Abdurrahman itu selain dia kaya ya, dia juga seorang yang dermawan. Jadi Sedekahnya riwayat jor-joran gitu ya. iya, ada riwayat itu sepertiga hartanya Abdurrahman itu untuk dihutangkan kepada separuh penduduk ibu kota Madinah. Sepertiganya lagi untuk dibebaskan hutang-hutang mereka. Dan sepertiga lagi itu disilaturahimi. Disilaturahimi berarti Uang dikasih disedekah. cuma-cuma. Oh, iya, Cuma-cuma Masya seperti Allah. itu. Ya udah deh.